Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 8 September 2021 berjudul Keselamatan itu bukan usaha sepihak. Salah satu pemahaman yang salah adalah bahwa keselamatan itu dipandang sebagai usaha sepihak, yaitu usaha dari pihak Allah. Ini sungguh tidak benar, saudara. Tetapi inilah yang sudah merasuki pikiran banyak orang percaya. Sekarang yang gampang saja, coba pikir, kalau ada seorang yang terjebak dalam kebakaran, lalu ada relawan yang ingin menyelamatkannya, tetapi karena alasan tertentu orang itu menolak. Pertanyaannya, apakah orang itu bisa diselamatkan? Apakah akan terjadi keselamatan atas orang itu? Tentu tidak, bukan? Kenapa? Jawabnya, karena keselamatan itu bukan usaha sepihak, tetapi harus melibatkan dua pihak. Lalu, kenapa kebanyakan orang percaya beranggapan bahwa keselamatan itu sebagai usaha sepihak? Nah, hal itu sebenarnya disebabkan karena mereka salah dalam memahami konsep anugerah. Anugerah dipandang sebagai suatu pemberian Allah. Itu benar dan tidak salah selama dipahami dengan benar. Tetapi faktanya banyak orang memahami hanya sebatas suatu pemberian saja. Dengan begitu dikesankan bahwa manusia, dalam hal ini orang percaya, hanya menerima saja anugerah itu tanpa harus berbuat apapun juga. Dasar yang mereka gunakan adalah apa yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Biasanya ini dasarnya. Dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kalimat dalam ayat itu sebenarnya tidak salah. Tetapi kalau dipahami salah, maka implikasinya jadi salah juga. Jadi kalau dikatakan itu bukan hasil usahamu, itu betul. Karena itu murni usaha Allah. Ketika Kristus Yesus mati untuk menebus dosa manusia, manusia memang tidak dilibatkan. Kenapa? Karena memang tidak mungkin. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi, memang Kristuslah yang telah menghapus dosa manusia dengan darahnya, supaya manusia bisa dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah. Itulah yang namanya anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tetapi perlu diingat, manusia dalam hal ini orang percaya belum sungguh-sungguh benar, belum berkeadaan benar. Orang percaya secara de jure sudah diperdamaikan dengan Allah, tetapi secara de facto belum, saudara.
Hal itu karena masih ada kuasa atau kodrat dosa di dalam dirinya. Disinilah dibutuhkan yang namanya respon dari pihak manusia. Orang percaya harus mau menanggapi anugerah yang sudah diberikan, yang sudah disediakan oleh Tuhan itu. Orang percaya sebagai pihak yang diselamatkan harus mau memberi diri untuk diubah, untuk dikembalikan ke rancangan semula, agar bisa kembali menjadi serupa dengan Allah yang modelnya adalah Tuhan Yesus. Dengan demikian jelas, saudara, bahwa keselamatan itu bukanlah usaha sepihak, melainkan hasil kerjasama antara dua pihak. Satu dari pihak Allah yang mana sudah selesai dikerjakan, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan manusia menjalani hukuman atas dosanya. Dan yang lain adalah dari pihak manusia. Di sini orang percaya tidak boleh pasif, tetapi harus mengerjakan keselamatan itu, bahkan harus melakukannya dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu artinya orang percaya tidak boleh tinggal diam dan berpikir bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus berarti sudah selamat. Di sini harus dipahami terlebih dahulu apa itu keselamatan dan apa itu percaya atau iman. Keselamatan adalah proses atau upaya Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu agar manusia bisa kembali serupa dengan gambarnya dan memperoleh kembali kemuliaannya yang hilang. Kalau dikatakan suatu proses, artinya orang percaya, maksud saya orang yang percaya kepada Yesus harus mau mengalami pembentukan. Maka yang namanya percaya atau iman itu adalah tindakan atau perbuatan. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka kalau dikatakan kamu diselamatkan oleh iman, itu berarti orang percaya harus membuktikan imannya itu melalui perbuatan-perbuatannya. Jadi sekarang tambah jelas bukan saudara, bahwa keselamatan di dalam Kristus itu bukan usaha sepihak, melainkan upaya Allah yang harus direspon setiap orang percaya dengan benar. Kiranya kebenaran hari ini boleh memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.